Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rasari dengan NIM 2502010200568. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester dengan topik review dan kritik tugas akhir. Dalam tugas ini, saya akan melakukan review terhadap 2 tugas akhir yang menggunakan metode analisis yang berbeda. Tugas akhir pertama menggunakan metode regresi linear berganda dalam bidang manajemen operasional. Untuk tugas akhir kedua, yaitu menggunakan metode SMPLS dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Tujuan review ini sendiri bukan hanya untuk melihat hasil akhir penelitian, tetapi juga untuk menilai apakah terdapat kesesuaian antar latar belakang, teori, metode pengelolaan data, hasil analisis, dan juga sampai kesimpulannya. Baik, untuk tugas akhir yang pertama, penelitian yang saya review berjudul pengaruh biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead terhadap efisiensi biaya produksi pabrik kelapa sawit PT XYZ yang diteliti oleh Soripada Martua Lubis. Penelitian ini sendiri menggunakan 3 variabel independen, yaitu biaya bahan baku sebagai X1, biaya tenaga kerja sebagai X2, dan biaya overhead sebagai X3. Sedangkan variabel dependennya sendiri adalah efisiensi biaya produksi. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda. Alasan saya memilih topik ini sendiri adalah karena topik ini berkaitan langsung dengan kondisi operasional perusahaan, khususnya bagaimana perusahaan mengelola berbagai komponen biaya agar proses produksi dapat berjalan secara efisien. Jadi, setelah menelusuri naskah secara rinci per bab, saya menemukan cukup banyak masalah, dan berikut ini 5 poin yang paling signifikan. Yang pertama, dan yang paling serius adalah kontradiksi antara kesimpulan dan hasil analisis. Di tabel 4.6 hasil uji regresi koefisien biaya bahan baku atau X1 tertulis positif, yaitu positif 13,402. Dan di narasi bab 4, peneliti sendiri menjelaskan itu berarti hubungan searah. Jika X1 naik, maka Y juga ikut naik. Tetapi di kesimpulan bab 5 justru ditulis biaya bahan baku sangat berpengaruh negatif terhadap efisiensi biaya produksi. Padahal jika dicek pada tabel 4.9, nilai terhitung untuk X1 hanya 0,867 dengan nilai signifikan 0,392, jauh di atas 0,05. Artinya hipotesis pertama ini sebenarnya ditolak karena tidak signifikan, bukan karena arahnya negatif. Jadi, 2 kesalahan sekaligus, arah pengaruh yang dibalik dan alasan penolakan hipotesis yang keliru disebutkan. Kedua, ambang batas signifikansi salah tulis berulang kali di subbab 3.8.3.5 dan 3.8.3.6 pada bab 3. Kriteria yang ditetapkan sendiri oleh peneliti adalah nilai signifikansi kurang dari 0,05. Tetapi begitu masuk di bab 4, subbab 4.6 dan 4.7 berkali-kali ditulis nilai signifikansi lebih besar dari 0,005. Bukan hanya sekali salah ketik, tetapi terjadi berulang kali di beberapa hipotesis. Angka 0,005 ini 10 kali lebih ketat dari standar 0,05 yang biasa dipakai di ilmu sosial. Untungnya di kasus ini kebetulan tidak mengubah kesimpulan akhir, karena nilai-nilai signifikansi yang dibandingkan memang jauh lebih dari 2 ambang tersebut. Tetapi ini tetap kesalahan metodologis yang serius, karena jika nanti ada nilai signifikansi yang mepet seperti di kisaran 0,01 sampai 0,04, kesalahan semacam ini benar-benar mengubah keputusan diterima atau ditolaknya sebuah hipotesis. Lalu yang ketiga, ada kesalahan konvensi satuan yang cukup fatal. Pada tabel 4.1, hasil uji statistik deskriptif menunjukkan nilai efisiensi biaya produksi dengan minimum 1,66 miliar rupiah.
dan maksimum 41,2 miliar rupiah. Tetapi persis di bawah narasi tabelnya ditulis nilai minimum 16 juta rupiah dan maksimum 41,2 juta rupiah. Selisihnya 1000 kali lipat dari angka aslinya. Ini penting disorot karena angka yang salah dijadikan rujukan utama pembahasan di bab 4 dan simpulan di bab 5. Jadi seluruh gambaran besaran masalah efisiensi biaya di perusahaan ini tidak akurat bagi pembaca. Keempat, ada kesalahan istilah metodologi dasar di subbab 3.5 bab 3. Peneliti menyebut menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode sampel jenuh untuk 38 bulan data periode April 2022 sampai Mei 2025. Pada istilah sampel jenuh atau sensus itu dipakai untuk penelitian dengan populasi berupa unit-unit diskrit. Misalnya seluruh karyawan di satu divisi. Data di sini sebenarnya adalah data deret atau time series 38 observasi bulan berurutan dari satu perusahaan saja. Jadi bukan hasil teknik sampling populasi ke sampel yang biasa dipahami. Ini penting karena data time series butuh uji tambahan seperti uji stasionaritas yang sama sekali tidak dibahas pada naskah ini, padahal tabelnya sendiri menunjukkan tren biaya yang terus naik dari tahun ke tahun. Kelima, ada notasi ilmiah yang salah ditulis di persamaan regresi di subbab 3.8.3.3. Persamaan regresi ditulis benar secara rumus umum, tapi begitu hasil aktualnya dilaporkan di subbab 4.4, konstansanya ditulis Y sama dengan 4,940 tambah 10 tambah 13.402 X1 dikurang 54.799 X2 dikurang 6.278 X3. Padahal maksudnya adalah notasi eksponensial dari SPSS, yaitu 4,9 dikali 10 pangkat 10. Simbol E seperti biasanya muncul di output SPSS sebagai 940 E tambah 10 hilang saat disalin ke narasi, sehingga tertulis seolah angkanya cuma 4,900 ditambah 10. Bisa membuat pembaca tidak familiar dengan output SPSS salah mengira konstansa regresinya kecil, padahal sebenarnya puluhan miliar. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhan fondasi penelitian ini sudah cukup jelas dari struktur, tetapi banyak kelemahan di ketelitian membaca output statistik dan konsistensi antara hasil uji dengan narasi kesimpulan.